Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lila Ulfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan yang terakhir, fungsi qiyas. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam terlebih dahulu. Nah, sumber-sumber hukum Islam adalah sesuatu yang melahirkan ketentuan Islam yang mengatur umat Islam. Telah disepakati oleh para ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Nah, berikutnya adalah hadis atau sunnah dan ijma. Nah, Al-Quran merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan yang ada dalam situasi dan kondisi apapun bagi umat manusia. Nah, seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama patutlah dipahami dan dikaji secara mendalam oleh Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kerasulannya. Nah, dan keutamaan beliau adalah memberikan penjelasan berupa hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadilah Al-Quran dan hadis itu sebagai dua pegangan bagi umat Islam untuk menjalani hidup agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau as-sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Nah, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik aturannya. Pembahasan yang kedua mengenai jenis dan definisi sumber hukum Islam. Nah, jenis dan definisi sumber hukum Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini adalah kalam Allah atau kalamullah yang dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua ada hadis. Nah, hadis ini atau sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau takririyah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, dalam banyak hal Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Nah, adapun sumber hukum yang ketiga itu ada ijma. Nah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam yang ketiga bagi umat Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalil yang menjadi dasar ijma adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik. Sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Nah, qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena kesamaan dalam alasannya atau ilat. Nah, hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hasir ayat 2 yang artinya, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ini sebagai sumber utama. Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah mencari jawabannya di dalam Al-Quran. Jika suatu perkara sudah ditetapkan di dalam Al-Quran,
secara jelas di dalam ayat Al-Quran, maka tidak boleh ada ijtihad atau pendapat lain yang menggugurkannya. Nah, yang kedua as-sunnah atau hadis. Jika dalam Al-Quran tidak ditemukan penjelasannya yang mendetail, nah maka beralih ke hadis. Nah, yang ketiga itu ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Nah, apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan hukumnya, maka dilihat apakah para ulama mujtahid pada masa tersebut telah bersepakat mengenai masalah tersebut. Nah, dan yang keempat itu kias. Kias ini analogi. Nah, jika tiga sumber tadi tidak memberikan jawaban langsung, barulah dilakukan kias. Caranya dengan membandingkan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya, asalkan keduanya memiliki kesamaan asal hukum atau ilah. Nah, pembahasan yang keempat mengenai mukjizat Al-Quran dan peran Al-Quran. Nah, yang pertama fasaha atau balaghah. Nah, sangat tinggi. Mukjizat ini sangat tinggi derajat kata dan maknanya yang mempesona pendengaran, yang dimulai oleh orang Arab yang mempunyai bahasa sendiri, yang lebih tahu dan paham susunan, irama, gaya, dan pengaruh setiap ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Mukjizat yang kedua, Al-Quran banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Samud, kaum Lut, dan sebagainya. Segala berita yang dibawa benar dan seluruhnya bertetapan dengan kenyataan yang benar. Nah, mukjizat yang ketiga. Mukjizat yang ketiga, di dalam Al-Quran pernah diberitakan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya di dalam surah Rum ayatnya yang permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa mulanya orang Rum kala berperang melawan orang Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian orang Rum pasti akan meraih kemenangan. Nah, mukjizat yang keempat, mukjizat yang lebih mengagumkan adalah terdapat beberapa pokok kajian ilmiah yang tinggi dalam Al-Quran mengenai alam. Di dalamnya berkaitan proses terjadinya bumi dan langit, bintang dan bulan, dan matahari. Nah, pembahasan yang kelima mengenai fungsi sunnah. Nah, fungsi sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syara. Nah, oleh karena itu, Imam Syafi'i dapat menerangkan Al-Quran dan sunnah tidak mengurai secara terpisah. Nah, keduanya merupakan satu kesatuan yang kaitannya dengan kepentingan istidlal ataupun dengan kesimpulan hukum, bukan dari nas langsung. Nah, pembahasan yang keenam mengenai fungsi ijma. Nah, ijma berfungsi sebagai penjamin hukum ketika tidak ada dalil yang bersifat tegas atau syar'i dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ada beberapa fungsi. Yang pertama, melegitimasi hukum baru, itu menetapkan status hukum pada masalah yang tidak terjadi di zaman Nabi. Nah, yang kedua, menyatukan persepsi umat yang berfungsi sebagai pemersatu agar tidak terjadi perpecahan pendapat. Nah, yang ketiga, derajat ijma kedudukannya menjadi sangat kuat dan tidak boleh dibatalkan oleh pendapat individu di kemudian hari. Nah, yang terakhir yaitu fungsi kias. Kias berfungsi sebagai jembatan logis untuk menarik hukum dari masalah lama ke masalah baru. Nah, yang pertama yaitu menjawab tantangan zaman yang menentukan hukum untuk ribuan masalah baru yang secara tekstual tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis dengan mencari kemiripan sebab hukumnya. Nah, yang kedua, menjaga konsistensi syariat. Nah, memastikan bahwa dua hal yang memiliki esensi atau dampak yang sama harus memiliki status hukum yang sama pula. Nah, yang ketiga, memperluas jangkauan dalil. Nah, tanpa kias, hukum Islam hanya akan terbatas pada apa yang tertulis secara tekstual saja. Dengan kias, satu ayat atau hadis bisa mencakup berbagai turunan masalah lainnya. Nah, selesai sudah pembahasan kali ini. Dari pembahasan tadi saya menarik kesimpulan, yaitu sumber hukum Islam adalah rujukan utama yang digunakan untuk menetapkan aturan bagi kehidupan manusia. Dan sumber yang paling utama adalah Al-Quran, yaitu firman Allah yang berfungsi sebagai petunjuk dan pembeda antara benar dan salah. Kehebatan Al-Quran ini terletak pada mukjizat, baik dari segi keindahan bahasanya dan tak tertandingi maupun kebenaran isinya yang tetap relevan melintas zaman. Nah, namun dalam Al-Quran seringkali memberikan prinsip-prinsip yang bersifat global, maka diperlukan as-sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang berfungsi untuk merinci, menjelaskan, bahwa menambah hukum yang belum disebut secara mendalam di dalam Al-Quran. Nah, secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat sistematis namun tetap fleksibel. Nah, Al-Quran dan as-sunnah berperan sebagai fondasi yang tidak berubah. Sementara ijma dan qiyas berfungsi sebagai alat bagi para ulama untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Nah, dengan urutan pengambilan hukum yang jelas, umat Islam memiliki pegangan yang kuat dalam menjalankan ibadah maupun interaksi sosial agar tetap selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, sekian pembahasan saya kali ini. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.